Anda pernah nggak sih merasa ada dorongan dari dalam diri yang bikin kita terus bertanya-tanya, pengen tahu lebih, pengen coba sesuatu yang baru? Nah, itulah yang akan kita bedah hari ini. Kekuatan luar biasa dari rasa ingin tahu yang liar. Coba deh kita lihat kisah Odysseus ini. Dia itu bukan lagi nyari harta karun atau kekuasaan loh. Dia rela mempertaruhkan nyawanya cuma demi sebuah pengalaman. Cuma karena penasaran pengen tahu. Pertanyaannya, seberapa sering sih kita berani mengikuti dorongan squad itu? Kita kan sering banget ya dengar pepatah, rasa ingin tahu itu membunuh kucing. Sebuah peringatan biar kita nggak terlalu kepo. Tapi gimana kalau ternyata kebalikannya? Gimana kalau rasa ingin tahu justru percikan api yang bikin kita benar-benar ngerasa hidup? Nah, ini pertanyaan fundamental yang akan kita dalami. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita perlu paham dulu nih. Kalau rasa ingin tahu itu ternyata punya banyak wajah. Ini bukan cuma satu dorongan tunggal yang simple. Yang pertama, ada yang namanya rasa ingin tahu epistemik. Ini tuh dorongan buat nyari jawaban murni buat kepuasan pribadi. Coba bayangin deh, pas Anda tiba-tiba pengen tahu, kok bisa ya pesawat terbang? Atau, apa sih sejarah di balik lagu favorit Anda? Nah, itu dia, rasa ingin tahu epistemik lagi beraksi. Nah, ini bagian yang menarik banget. Para peneliti memecah rasa ingin tahu epistemik ini jadi dua jenis lagi. Tipe D atau deprivasi sama tipe I, yaitu minat. Dan keduanya ini beda banget rasanya. Dan tabel ini, wah ini ngejelasinnya pas banget. Misalnya, ada uang hilang di kantor. Itu tipe D. Rasanya tuh kayak gatel yang harus banget digaruk biar lega kan? Tapi kalau lagi iseng baca novel, nah itu tipe I. Nggak ada tekanan, cuma murni karena kita nikmatin prosesnya. Kebayangkan bedanya? Jadi, dorongan-dorongan ini asalnya dari mana sih? Apakah ini sesuatu yang kita pelajari? Ternyata bukan. Sains menunjukkan kalau kita itu dari sananya udah terprogram buat jadi petualang dan penjelajah. Coba bayangin deh nenek moyang kita dulu. Rasa ingin tahu itu bukan kemewahan, tapi alat buat bertahan hidup. Di balik bukit itu ada apa ya? Atau buah ini beracun nggak ya? Itu semua pertanyaan yang esensial. Nah, hari ini kita mungkin nggak lagi berburu umbi-umbian, tapi kita scrolling internet buat berburu informasi. Dorongannya sama persis. Dan ini nggak cuma berlaku buat manusia loh. Coba lihat penelitian pada monyet vervet ini. Ternyata monyet-monyet remaja yang paling impulsif, yang paling berani ambil resiko buat menjelajah hal baru, yang intinya paling penasaran, justru mereka yang paling mungkin jadi pemimpin kelompok pas dewasa. Jadi rasa ingin tahu dalam kasus ini adalah prediksi kesuksesan. Ini membawa kita ke fakta yang kalau dipikir-pikir gila juga ya. Selama 98% dari sejarah kita di planet ini, manusia itu belajar tanpa gedung sekolah, tanpa kurikulum. Kita belajar dengan mencoba, dengan mengalami langsung, dengan terus bertanya. Guru utama kita, ya, rasa ingin tahu itu sendiri. Oke, kalau kita memang terlahir dengan rasa penasaran yang begitu kuat, terus kemana perginya dorongan itu sekarang di dunia modern ini? Lalu muncullah model sekolah modern. Seringkali, tanpa disadari, sistem ini malah jadi semacam kandang bagi rasa ingin tahu. Karena modelnya mirip pabrik abad ke-19, sistem ini seringkali lebih menghargai kepatuhan dan jawaban tunggal yang benar ketimbang pertanyaan-pertanyaan liar dan eksplorasi. Jadinya, rasa ingin tahu yang liar itu dijinakkan demi hasil yang seragam. Dan ternyata, kandangnya bukan cuma sekolah. Di luar jam pelajaran, ada kandang lain yang menanti. Rata-rata, anak muda sekarang menghabiskan 9 jam sehari di depan layar. 9 jam, bayangin, itu waktu yang sangat panjang dihabiskan di dunia yang memang sengaja dirancang untuk menyedot perhatian kita. Gimana cara kerjanya? Begini, banyak teknologi ini tuh dibangun pakai lingkaran paksaan digital. Coba pikirin notifikasi like di media sosial atau feed yang bisa di-scroll tanpa henti. Setiap aksi kecil, klik, scroll, post, ngasih kita imbalan dopamin yang nggak pasti. Persis kayak main mesin slot. Ini bikin kita ketagihan, terus-terusan kembali buat imbalan-imbalan dangkal, dan perlahan-lahan membunuh kemampuan kita untuk fokus mendalam. Oke, jadi kita udah lihat nih gimana rasa penasaran kita seolah-olah dikurung. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana cara kita mengambil kuncinya? Gimana cara kita membangkitkan kembali si kucing liar di dalam diri kita? Jawabannya adalah, kita harus merebutnya kembali secara sadar. Caranya, seperti yang tertulis di sini.
Berani mencoba pengalaman tanpa rencana. Sisihkan waktu untuk bermain. Biarkan diri Anda merasa bosan. Iya, bosan itu ternyata bagus loh. Karena dari situlah ide-ide kreatif biasanya muncul. Baca buku karena memang suka, bukan cuma buat cari info. Dan yang paling penting, terima keraguan. Anggap itu sebagai titik awal buat belajar, bukan tanda kelemahan. Karena dengan melakukan itu semua, kita nggak cuma sekedar ngumpulin fakta, kita memulai sebuah perjalanan menuju pemahaman yang sejati, dan yang paling penting, menuju kebebasan. Jadi, jangan biarkan rasa ingin tahu Anda mati di dalam kandang. Itu bukan sekedar sifat yang seru-seruan aja, itu adalah mesin utama Anda untuk belajar, tumbuh, dan membebaskan pikiran. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah saya punya rasa penasaran, tapi seperti yang tertulis di sini, apa yang membuat Anda penasaran hari ini?